Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, para pendengar Kripik Crispy. Gue JJ yang sempat nyeritain kisah yang pertama di episode pertama. Gue pengen berbagi lagi nih tentang kisah mistis gue yang kedua. Jadi, waktu gue kelas 2 SMA, gue mudik. Memang sih, setiap 1 tahun sekali gue mudik ke kampung halaman gue yang di Cirebon. Pada saat itu, gue kumpul sama keluarga. Idul Fitri kan, kumpul sama keluarga, ke rumah saudara, ke desa kampung sebelah. Awalnya biasa aja, have fun, enjoy, ngumpul sama keluarga besar, nungguin THR juga. Pada saat gue pengen ke kampung sebelah, itu ngelewatin pesawahan, ngelewatin kali juga. Jalanannya nggak begitu bagus di sana. Jadi pas lagi gue megang handphone, mau buat snapgram gitu kan, kayak anak-anak um, muda lah, buat snapgram. Posisinya gue diboncengin sama saudara gue. Kebetulan jalanannya nggak begitu bagus tuh, yang tadi gue bilang. Nggak sempat ngerem, akhirnya jatuh. Gue berdua sama dia. Dan akhirnya handphone gue hilang. Gue sempat nyariin tuh. Selama 30 menit gue nyariin tuh handphone. Itu kira-kira jam setengah 9 malam. Gue mau ke desa sebelah, mau nyamperin kakak gue di sana. Gue nyariin handphone, flashnya lagi nyala, tapi nggak ada gitu, nggak ada handphone ya, nggak ada cahaya-cahaya dari flash, nggak ada. Setengah 9 gue nyari handphone sampai jam 9. Akhirnya ada yang nyamperin gue dari arah pesawahan. Gue pikir siapa. Akhirnya gue bilang ke dia, itu siapa kak. Gue bilang ke saudara gue, itu siapa, nggak tahu. Pakaiannya sih kayak petani-petani situ. Cuman yang gue bingung, kok setengah 9 malam ada, sorry, jam 9 malam ada yang dari arah pesawahan. Dia nyamperin, dia nanya, Jang, nyari apa? Jang itu kan nak biasanya ya, dari bahasa Sunda. Nyari apa? Ya gue bilang, nyari handphone pak, jatuh tadi, habis jatuh tadi. Oh, dibantuin cari ya, kata bapaknya begitu. Oh iya pak, makasih. Gue bilang kayak gitu kan. Dicariin lah kita bertiga, gue, saudara gue, dan bapak itu. Gue nyari handphone sampai turun-turun sawah, kaki gue lumpur semua. Akhirnya jam 9 lewat 10 ketemu handphonenya. Gue bilang dong makasih ke bapak-bapak itu. Yaudah, nggak ada yang halang nih di sini. Gue jalan ke kampung sebelah, nyamperin kakak gue, bilang untuk cepet pulang karena memang di sana lampu nggak ada waktu itu, masih jarang. Listrik pun masih jarang. Jadi memang bener-bener pesawahan semua. Mau jalan cepatnya harus ngelewatin kali gitu. Jadi otomatis kita muter lewatin pesawahan. Singkat cerita, gue pulang lagi dari rumah saudara. Lewat situ lagi. Yang gue bingung, bapak-bapak itu masih ada. Terus dia lagi berdiri di sebelah pohon rindang. Nah, gue lewat sana, ban motor gue bocor. Gak tau kenapa, bukan pasti bocor, maksudnya bocor, cuman nggak jatuh gitu, nggak. Terus kayak nggak mungkin gitu, ban motor bocor. Disamperin lagi sama bapak-bapaknya, tanya, Jang kenapa lagi gitu. Ya gue bilang, ya nggak tahu pak, ini kayaknya bocor deh. Oh ya udah, dibawa aja ke sana, ada tukang bengkel di sana, kata dia gitu.
Terus gue jalan aja terus ke arah bapak-bapak itu nyuruh gue ke sana. Setelah gue jalan, gue nengok ke belakang, nggak ada bapak-bapaknya. Ya gue pikir udah pergi lah, tapi kok cepet gitu pula perginya. Gue penasaran, gue cari pakai flash di arah mana, dari arah gue berangkat pulang, nggak ada. Pas gue arahin ke arah pesawahan, ada orang-orangan sawah satu di dekat apa sih, joglo gitu. Gue perhatiin sampai detail-detailnya. Bajunya sama persis sama yang dipakai sama bapak-bapak yang tadi. Dari celananya, bajunya, topinya, persis. Ya gue pikir ya udah mungkin samaan kali ya. Gue dorong motor, sempet panik juga sih. Dorong motor ke arah bengkel, ternyata memang ada bengkel. Terus ditanya sama tukang bengkelnya, kenapa A? Dia bilang gitu. Enggak, ini bocor. Kok capek banget? Iya, tadi ngeliat itu, ngeliat bapak-bapak. Iya, pakai baju apa? Ya gue jelasin dong, baju yang sama banget yang dipakai sama apa, orang-orangan sawah itu. Dia bilang, bukan orang sini ya A? Dia tahu gue bukan orang sini. Iya bukan, dari Jakarta gitu. Oh itu mah babegik, dia bilang. Babegik? Gue bingung dong, apa babegik A? Aku begituin. Dia bilang itu orang-orangan sawah, hantu orang-orangan sawah. Jadi kalau ada orang asing atau pendatang gitu kan, dia sering nunjukin, tapi nggak buat masalah gitu, maksudnya baik. Gue semakin penasaran dong, penasaran juga, takut juga. Oke, hari itu selesai. Besokannya gue mau ke rumah saudara lagi, harus lewatin pesawahan lagi seperti biasa. Gue ngelewatin pesawahan yang kemarin gue lewatin, nggak ada bapak-bapak itu. Pas gue lewat ke sana, pas pulang dari sana maksudnya, gue ngeliat ada orang duduk di joglo sebelah apa, orang-orangan sawah tersebut. Gue ngeliatin, gue sambil jalan naik motor, nggak begitu cepat sih. Gue ngeliatin dia berdiri, gue pelan, dia lari tuh ke arah gue. Gue panik, gue nyuruh saudara gue jalan cepet buat ninggalin. Jalanannya hancur banget, untung gue nggak jatuh lagi. Kalau gue jatuh lagi sampai ketemu sama bapak-bapak itu, gue nggak tahu lah mau gimana. Gue pulang, gue samperin om gue di sana. Gue tanya sama dia, tadi ketemu sama orang-orang kayak gitu kan, orang-orang sawah kayak gitu. Dia bilang memang ada ceritanya di sana. Itu namanya babegig, orang-orangan sawah. Kalau dia munculin diri kalau ada orang pendatang atau orang asing. Jadi buat gue cerita itu paling berkesan banget sih waktu gue SMA. Tapi untungnya sampai sekarang gue lulus kuliah pun nggak pernah nemuin lagi. Mungkin memang gue jadi orang sana kali ya, ibaratnya sering kesana juga. Gue ketemu waktu itu doang. Jadi sekian dari cerita gue yang kedua. Makasih buat Creepy Crispy. Gue bisa nyurahin cerita-cerita mistis gue ke sini. Selamat malam, dengar Creepy Crispy.